Yang mewakili Bapak atau saya? Saya mewakili Pak Rundi karena Pak Rundi nggak bisa. Tepuk tangan dulu untuk Romo Benato. Selamat sore semuanya. Pertama-tama saya ikut bersyukur sekaligus mengucapkan selamat kepada anak-anak yang lulus yang ternyata 100% atau 200%. 100%. Juga syukur dan selamat oleh karena lulusnya anak-anak itu pasti juga berkat Bapak Ibu guru dan para orang tua. Saya dari tadi merenungkan tulisan di depan Wawasena, yang artinya masa depan yang cerah. Saya umpamakan masa depan yang cerah itu seperti makanan enak yang ada di depan kita. Jadi kalau lihat makan enak di depan kita, ingatlah itu masa depan yang cerah. Makan yang enak itu hanya bisa masuk dalam perut kita kalau kita tidak hanya melototi, tetapi kalau kita memang juga mau berusaha, mau bekerja, mengambilnya. Jadi makanan yang cerah itu hanya bisa masuk dalam perut kita kalau kita memang mengusahakan dengan mengambil. Jadi ada tindakan. Sama dengan masa depan cerah. Masa depan yang cerah tersedia bagi semuanya. Tetapi itu hanya bisa diraih kalau kita memang bekerja. Tadi Ibu Kepala Sekolah menyinggung soal jenjang pendidikan. Kalau berbicara mengenai jenjang pendidikan, kalau saya cermati dari awal ya, ada PAUD, lalu TK, lalu SD, lalu SMP, lalu SMA atau yang setara, kemudian perguruan tinggi. Yang sama adalah di semua jenjang pendidikan ini, anak-anak untuk menjadi pinter disertai, didampingi oleh guru, entah itu bapak, entah itu ibu, pokoknya guru itu di sekolah. Jadi jenjang-jenjang pendidikan itu mengajarkan kepada kita, anak itu pinter tetapi nggak sendiri, dia ditemani oleh guru, oleh sosok yang lebih dewasa. Saya renungkan mengenai anak-anak di rumah. Rumah itu juga sekolah. Anak-anak bisa pinter kalau rumah itu juga seperti sekolah. Jadi kalau anak itu belajar, orang tua bukannya pergi. Rumah itu juga menjadi tempat bagi anak untuk belajar, untuk mengembangkan ilmunya, untuk menjadi pinter. Dan kita belajar dari sekolah, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Di jenjang-jenjang pendidikan ini, anak ketika belajar didampingi oleh guru. Nah, di rumah yang juga menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana ketika di rumah, ketika anak itu belajar, orang tua bukan pergi. Orang tua tetap mendampingi, paling tidak dengan tetap berada di rumah. Sekarang ini kalau mau berkegiatan, ada banyak yang bisa dipilih, ada banyak yang bisa dijalani. Maka tantangan orang tua adalah bagaimana ngerem supaya ketika anak di rumah belajar, orang tua tidak pergi-pergi, orang tua tetap di rumah, paling tidak secara fisik itu menemani, supaya anak merasa di rumah tidak sendiri. Ketika belajar juga ada orang tuanya. Saya mau tanya ke anak-anak yang lulus, kalau sedang belajar di rumah, supaya bisa belajar dengan baik, supaya bisa belajar dengan tenang, siapa yang lebih senang kalau orang tua itu pergi? Siapa yang lebih senang kalau orang tua itu di rumah? Wah, ternyata yang normal hanya sedikit. Inilah anak-anak sekarang. Yang normal sedikit, yang tidak normal itu lebih banyak. Ini berarti apa?
Berarti tantangan yang kita hadapi memang besar. Seperti itulah. Mudah-mudahan ada kesinambungan antara yang terjadi di sekolah dan yang terjadi di rumah. Sekali lagi, ada kesinambungan. Di sekolah anak menjadi pinter karena disertai oleh guru, sosok yang lebih dewasa. Nah, di rumah anak juga perlu disertai oleh orang tua, sosok yang lebih dewasa ketika mereka belajar. Hanya dengan begitu, maka tulisan ini bukan hanya tulisan. Hanya dengan begitu, maka masa depan itu bisa cerah. Mungkin baik untuk kita renungkan. Semua anak, semua orang tua kepengen anaknya masa depannya cerah. Semua pengennya seperti itu. Tapi kenyataannya nggak semua seperti itu. Kenyataannya ada juga yang masa depannya lalu nggak jelas. Mengapa begitu? Karena yang dibuat berbeda. Mudah-mudahan yang tadi bilang lebih senang orang tua pergi bertobat. Semua mau cerah. Sudah terbukti. Sudah terbukti ketika anak itu sekolah, belajar dan disertai oleh guru, orang yang dewasa bisa lulus 100%. Nah, maka sekali lagi tantangan orang tua di rumah adalah ketika anak belajar jangan banyak pergi. Sekolah itu duitnya banyak, sekolah itu waktunya lama, dan sekolah itu menentukan. Jangan sampai nanti ada anak yang masa depannya hilang, cerahnya hilang. Nah, ini kan baru mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Saya kira pelajaran berharga yang bisa ditimba sampai dengan lulus SMP adalah bahwa kita menjadi pinter disertai oleh Bapak Ibu guru, orang tua di sekolah. Anak-anak ini perlu orang tua bukan hanya ketika belajar di sekolah, tetapi juga ketika belajar di rumah. Nanti saling mengingatkan supaya ada kesinambungan antara yang terjadi di sekolah dan yang di rumah. Di sekolah anak belajar disertai Bapak Ibu guru, di rumah anak belajar disertai oleh orang tuanya. Maka kalau boleh saya menyampaikan saja supaya para orang tua kalau anak belajar jangan banyak pergi. Menyertai anak belajar di rumah itu juga penting. Terima kasih.